Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat Pijar TV, anugerah dan kasih setia Tuhan turun atas setiap kita semua dimanapun Anda berada. Sehingga saya masih diizinkan berjumpa dengan kekasih-kekasih Tuhan dalam program Penolong yang Sepadan. Bagaimana Anda khususnya wanita-wanita Allah di seluruh pelosok yang bisa menangkap siaran kami. Tantangan, masalah, dan ujian yang ada janganlah menjadi sebuah kekalahan bagi kita. Tetapi menjadikan kita wanita-wanita yang semakin bijak, semakin kuat, dan semakin menjadi berkat di rumah tangga kita dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dalam pembicaraan mengenai keberserahan. Bagaimana kita bisa berserah di dalam Tuhan? Tuhan mengajarkan kita lewat doa. Tuhan juga mengajarkan kita bisa berserah lewat berpuasa. Dan hari ini dikala kita berserah kepada Tuhan yang tentunya adalah mendapatkan kehidupan yang dikontrol sepenuhnya dengan Tuhan dan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, maka salah satu cara kita untuk bisa berserah adalah melalui penasehat rohani. Melalui orang-orang yang dapat kita jadikan sebagai teman konseling atau teman berbagi, teman bercerita. Nah, kita lihat dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Cukup banyak ya, tapi izinkan saya membacakannya bagi Anda sekalian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diambang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu, manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi perhatikan di sini penolong yang sepadan, Tuhan memang akan meletakkan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan perlengkapi dan Tuhan persiapkan untuk mensupport kita, untuk menunjang kita. Ya, memang yang nomor satu, dikala kita punya masalah, dikala kita punya tantangan, datanglah kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban dan pertolongan. Tetapi perlu kita juga pahami, Tuhan setelah itu bisa menggunakan orang lain sebagai perpanjangan tangannya untuk menolong kita. Memang kita seringkali didoktrin gitu ya untuk menjadi wanita mandiri, wanita kuat, wanita perkasa, jangan cengeng, selesaikan semuanya sendirian, kamu bisa, kamu mampu. Tetapi Alkitab menerangkan kepada kita, ada kalanya kita datang kepada orang lain untuk meminta advice, untuk meminta nasihat, arahan yang pastinya datangnya daripada Tuhan. Jadi kita perlu belajar merendahkan hati penolong yang sepadan. Kita belajar untuk tidak keras dengan diri kita bahwa
saya nggak perlu siapa-siapa, saya nggak perlu siapa-siapa. Ada kalanya Tuhan menggunakan cara di mana kita harus bertemu dengan orang-orang ilahi yang akan menolong kita. Nah, perempuan yang diberkati Tuhan, ya, ketika kita berkomunikasi dengan mereka, tentunya yang paling utama adalah kita mendapatkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi ini bukan sekedar ngobrol, bukan sekedar curhat, walaupun kita tahu bahwa salah satu manfaat atau keuntungan ketika kita konseling, katakanlah begitu ya, ketika kita bercerita dan mengeluarkan cerita kita, itu sudah salah satu langkah untuk memerdekakan hati dan menyembuhkan apa yang menjadi tekanan kita. Tetapi kita mari perdalam lagi. Yang kita butuhkan adalah Tuhan mau apa? Ya, Tuhan ingin saya kerjakan apa? Nah, kadang-kadang Tuhan titipkan jawabannya kepada orang lain lewat nasihat mereka, lewat arahan mereka. Nah, kita tahu bahwa ini sesuatu yang gak aneh dalam dunia kekristenan. Kenapa? Karena memang kita diciptakan berkomunitas. Saya bacakan ya di 1 Tesalonika 5 ayat yang 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kita memang ini makhluk sosial, berkomunitas, yang hidupnya harus saling. Ya tentunya untuk menjaga etika dan jangan sampai terjadi yang tidak-tidak, menolong yang sepadan. Baiklah kalau kita memiliki masalah, kita wanita, kita perempuan ya datangnya kepada sesama wanita, kepada sesama perempuan. Karena kita juga menuai cerita-cerita justru ketika kita datang kepada yang bukan ya bukan jenis kelamin kita datang kepada katakanlah pria, walaupun dia adalah seorang yang kita anggap punya jabatan rohani dan lain sebagainya, malah mendatangkan persoalan, malah mendatangkan sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi ya kita juga harus tahu kalau kita mau minta advice, minta arahan, nasihat, ya datangnya kepada sesama wanita. Kecuali mungkin masalah rumah tangga. Itu pun kita harus datang dengan pasangan kita. Ya, atau dengan orang lain yang menemani kita. Jangan sendirian. Ya, nanti justru jadi bahaya, ya, jadi bahaya. Nah, tetapi ya itulah dalam komunitas Tuhan kita harus saling. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ketika kita datang untuk bercerita, maka kita harus mendapatkan petunjuk Tuhan. Sama seperti nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama, sebelum mereka berperang, mereka nggak langsung berperang, mereka nggak langsung melakukan apa yang mereka ingin lakukan, ya sekalipun berdasarkan, wah saya udah biasa melakukannya. Tetapi mereka selalu datang dulu sama nabi-nabinya Tuhan, tanya, saya maju berperang atau tidak? Kalau berperang caranya bagaimana? Dan nanti Tuhan akan memberikan jawaban di mulut para nabinya untuk mengarahkan bangsa Israel ketika itu. Jadi untuk mendapatkan petunjuk Tuhan. Atau sebagai afirmasi atau konfirmasi dengan apa yang kita dapatkan. Kadang-kadang kita sudah dapat nih jawaban Tuhan gitu ya. Misalnya, saya mau dagang. Dagang apa? Tempatnya di mana? Kita sudah tahu nih. Tetapi adalah sedikit kegalauan gitu ya. Ini benar nggak ya? Ya, ini keputusan saya tepat nggak ya? Saya dagang ini. Ya, saya bikin kue itu gitu ya. Nah, kita butuh afirmasi untuk menguatkan apa yang kita yakini itu. Nah, kita bisa datang kepada orang yang kita anggap rohani, kita anggap mumpuni untuk memberikan nasihat kepada kita. Dan mereka akan memberikan afirmasi, oh iya, kamu dagang kue aja. Kalau kamu bikin kue itu, kuemu tuh enak. Ya, wah jadi kita yakin nih, penolong yang sepadan. Oh iya ya, kue saya diakui kalau enak. Dan ada orang yang menguatkan saya untuk berdagang hal itu. Nah, sebagai afirmasi. Sebagai afirmasi. Ya, kita dapat penguatan lewat hal itu. Nah, tentunya seperti yang tadi saya katakan, jangan sembarangan juga penolong yang sepadan. Kita mau konseling dengan siapa atau meminta nasihat siapa. Yang jelas, kita harus datang kepada orang yang takut akan Tuhan. Yang berjalan dalam kebenaran, jangan dengan orang fasik. Alkitab sendiri kan berkata ya, bahwa
Jangan kita duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jangan dengarkan nasihat-nasihat orang fasik. Nah, jangan dengarkan hal seperti itu. Kita tahu persis bahwa orang itu hanya pintar ngomong firman, tapi melakukan juga tidak. Nah, kita jangan minta nasihat sama orang-orang seperti itu. Nanti kita tidak akan dapat jawaban Tuhan. Lalu kemudian kita juga harus berkomunikasinya dengan orang-orang yang teruji. Ya, yang betul-betul memang Tuhan urapi dan hidupnya terbukti di dalam kebenaran firman. Banyak wanita-wanita yang menjadi kecewa. Banyak wanita-wanita yang akhirnya malah kehilangan ya kecintaannya akan Tuhan karena kecewa. Pernah ditipu sama konselernya, pernah mendapatkan arahan yang tidak tepat, atau bahkan kemudian dia melihat yang menasehati justru melakukan apa yang tidak seharusnya. Ya memang ini juga pentingnya untuk saya sampaikan kepada Anda penolong yang sepadan, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang hebat. Karena mereka pun juga alatnya Tuhan. Jadi ketika kita bercerita kepada mereka, dia itu bukan Tuhannya. Dia itu hambanya Tuhan. Dia adalah instrumennya Tuhan. Jadi yang kita harus nomor satukan adalah perkataan Tuhan yang ditaruh lewat kehidupan dia. Jadi nanti kalau sesuatu terjadi, kita nggak kepukul, kita nggak kecewa. Yang akhirnya gara-gara orang kita nggak ke gereja. Gara-gara orang kita nggak aktif lagi persekutuan. Gara-gara orang, nah banyak sekali saya temukan cerita yang seperti itu. Ya, jadi memang bukan dia Tuhannya. Dan saya juga harus memperingatkan kepada kita semua penolong yang sepadan. Sekali lagi mereka instrumennya Tuhan. Jangan akhirnya kita terikat sama dia. Dia jadi idol kita. Ya, wah kalau nggak dengerin nasihatnya dia, kalau nggak datang sama dia, rasanya hidupku ada yang kurang. Wow, ini jadi salah lagi. Ya, karena yang paling penting adalah kita datang sama Tuhan. Mari perempuan-perempuan Allah, kita juga harus jadi bijak ya. Ketika kita datang untuk mendapatkan kehendak Tuhan yang Tuhan taruh lewat orang-orang tertentu, kita juga harus tahu kepada siapa kita datang dan bagaimana sikap kita terhadap mereka. Nah, kalau kita bisa paham akan hal ini, kita belajar lagi nih satu hal ya, bahwa berserah dalam kendali Tuhan dapat kita latih dan dapat kita terima melalui nasihat atau melalui orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pembimbing rohani dalam kehidupan kita. Mari, penolong yang sepadan, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita sudah diletakkan di dalam satu kehidupan di mana ada orang-orang yang akan bisa menjaga ya hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan ragu, jangan menutup diri, tetapi juga tetap bijak untuk melakukan segala sesuatunya. Saya berhenti sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi dalam episode yang lainnya. Tetap semangat, tetap setia, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.